Salam kepada semua jemaat Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung. Oleh yang demikian, sebagai respon kita, mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian: Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oleh itu, saudara dan saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Kita berhimpun di sini untuk beribadah kepada Allah. Siapakah yang mempercayai message kita, dan kepada siapakah kuasa Allah itu dinyatakan? Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita mengingininya. Ia dihina, dihindari orang, orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Maha Kuasa, pandanglah keluargamu ini dengan rahmat yang untuknya Tuhan kami Yesus Kristus rela dikhianati dan diserahkan ke tangan manusia yang jahat dan menderita maut di atas kayu salib, yang hidup dan dimuliakan dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil daripada Injil Lukas pasal 23 ayat 18 hingga 25. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan satu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan kerana pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia akan melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara kerana pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Inilah firman Tuhan. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari yang besar artinya kepada kita pada hari ini, sekali lagi kita akan dapat belajar daripada firman Tuhan, di mana seperti mana kita tahu hari ini adalah hari Jumat Agung, yang merupakan satu peristiwa penting di dalam pengertian dan dasar kepada apa yang kita percayai, ya. Jadi sebelum kita teruskan kepada firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana hari ini kami memperingati hari-hari terakhir Engkau sebelum Engkau ditangkap dan seterusnya diadili, disalibkan dan mati dan bangkit. Kami mau berdoa di surga supaya hari ini, yaitu hari Jumat Agung, yang telah menjadi titik penting dalam kepercayaan iman kami, biarlah di surga daripada firman Tuhan ini kami akan dapat pengertian bukan saja sebagai sesuatu yang baru, tapi memaknai iman yang kami percaya, apa yang telah kami pegang selama ini akan terus diperkukuhkan, diperteguhkan, supaya kami akan terus setia taat kepada Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, gunakanlah firman Tuhan ini untuk berbicara kepada kami satu persatu bagi apapun yang Engkau ingin perkatakan kepada kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah melihat beberapa persoalan, isu atau perkara-perkara yang mendominasi atau yang menonjol, yang Yesus tunjulkan, ya, dalam minggu terakhirnya sebelum penyaliban, ya. Dan dalam seri khotbah kita sudah melihat beberapa persoalan
yaitu persoalan jalan Yerusalem. Kita juga sudah melihat persoalan tentang membasuh kaki. Dan kalau kita teruskan perjalanan hari-hari terakhir Yesus, setelah dia membasuh kaki muridnya, ya, kita melihat selepas itu dia juga membuat apa yang selalu kita dengar sebagai perjamuan akhir. Nah, apakah sebenarnya isu penting dalam perjamuan akhir ini atau the last supper ini? Ya, the last supper. Ya, apa yang menjadi titik penting sehingga ini menjadi satu bahagian yang juga sangat penting di dalam iman percaya kita hari ini. Dan ini juga satu perkara yang penting karena Yesus sedang telah di dalam peristiwa ini Yesus telah mencatatkan satu perhubungan yang erat mengenai perjamuan yang hari ini kita panggil sebagai perjamuan kudus dengan tubuh dan darahnya. Nah, dalam 1 Korintus 11:24b dia menjelaskan tentang tubuhnya. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika itu Yesus sedang membagikan roti kepada murid-muridnya. Kemudian di dalam 1 Korintus 11:25b dia meneruskan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di sini kita melihat cawan yang mana juga diedarkan kepada murid-muridnya. Yesus mengatakannya, ini adalah darah perjanjian baru. Artinya ada satu hubungan yang sangat erat di dalam perjamuan akhir ini. Ketika Yesus membagikan roti, dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kemudian ketika dia memberikan cawan, dia mengatakan, inilah perjanjian baru oleh darahku. Ya, jadi ada hubungan yang erat di antara tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan akhir tersebut, yang mana hari ini kita terjemahkannya di dalam perjamuan kudus. Jadi di dalam hal ini kita mau belajar secara lebih jelas tentang hubungan-hubungan ini, karena perhubungan ini bukan saja memberikan kita makna yang lebih tepat setiap kali kita menyebut perjamuan kudus, tapi juga bagaimanakah peristiwa ini menjadi titik tolak, titik penting dalam iman kita. Jadi untuk itu pertama-tama kita melihat tentang tubuh Kristus. Ya, dalam Yohanes 6:32-33 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, jadi jelas sekali di sini bahwa Yesus sedang membicarakan tentang dirinya. Yang tadi di dalam pendahuluan kita sudah melihat bahwa roti itu adalah tubuhnya sendiri atau Yesus sendiri. Jadi maksudnya di sini Yesus coba menjelaskan bahwa tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, adalah Yesus sendiri. Tapi bezanya sekarang adalah roti ini adalah Yesus yang Yesus sendiri adalah roti hidup itu yang diutus atau diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi apakah makna roti hidup di sini? Sekali lagi kita melihat bahwa dalam Yohanes 6:48 Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi maksudnya di sini kita melihat bahwa Yesus itu ialah roti hidup yang diutus oleh Allah kepada kita. Persoalannya adalah, apakah maksud roti hidup ini bagi kita? Nah, di dalam Alkitab, seperti mana yang saya bacakan dalam Yohanes tadi, sebutan roti hidup
ya ditujukan kepada Yesus berdasarkan kepada ayat di atas, ya. Begitu juga yang disebutkan dalam Injil Yohanes, masih dalam pasal yang sama. Dikatakan di situ, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya," ini yang saya bacakan tadi, "bukan Musa, ya, yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi jelas sekali mengapa Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup. Karena jelas sekali Yesus yang adalah roti hidup, yang menggambarkan tentang dirinya adalah roti yang mana? Dikatakan di sini, "Kalau kamu memiliki saya," atau dikatakan di sini, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi." Jadi ini sangat berbeza dengan roti yang kita makan seperti biasa, atau roti yang kita faham tentang roti duniawi, ya. Karena benda itu kalau kita makan roti itu, kita masih pandai lapar lagi, ya. Tetapi apabila Yesus mengatakan, "Tubuhku adalah roti hidup, di mana sesiapa yang memilikinya tidak akan lapar lagi." Maksudnya dengan memiliki Kristus, ya, kita telah mendapat makanan yang memberikan kita hidup untuk kekekalan, ya. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Yesus juga menyentuh di sini bahwa kalau mereka merujuk kepada makanan yang pernah diberikan oleh Musa, sebab di dalam ayat ini ada juga menyentuh tentang Musa yang memberi makan dengan mana, ya. Dan jelas sekali di sini bahwa Yesus mengatakan, "Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, ya, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Ya. Jadi kalau kita melihat, ya, mengenai roti mana ini, kalaulah ini adalah menjadi rujukan kepada roti yang dirujuk oleh mereka di sini, jelas sekali bahwa kita sekali lagi memperhatikan bahwa Yesus juga adalah mana atau roti dari surga, ya. Nah, dalam Keluaran pasal 16 ayat 4, 31 hingga 32 mengatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Kemudian dalam ayat 31-32 mengatakan, "Umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kuih madu." Musa berkata, "Beginilah firman Tuhan, ambillah segumer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu di padang gurun ketika aku membawa keluar dari tanah Mesir." Jadi jelas sekali di sini bahwa apa yang dimaksudkan dengan ambillah segumir penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ya. Jelas sekali bahwa
ini merupakan satu roti yang pastinya boleh disimpan lama. Tapi pada hakikatnya roti ini sebenarnya memang tidak boleh disimpan lama. Ya, malah ambil untuk dihabiskan pada hari itu juga, karena esoknya akan ada lagi. Ya, jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan segumir pun untuk disimpan turun temurun, ini adalah satu perkara yang bersifat ke depan. Ya, dan kalau ini adalah roti surgawi, mana surgawi, ini adalah merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Ya, karena Yesuslah yang menjadi rujukan kepada mereka bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya. Dan itu benar kalau kita perhatikan hari ini, karena Yesus yang adalah roti dari surga memberikan kita hidup sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Selain pada itu, kita juga melihat bahwa Yesus yang adalah roti hidup itu, kalau kita melihat apa yang dilakukan kepada roti tersebut, roti itu telah dipecahkan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus adalah roti yang telah dipecahkan. Ya, karena ketika dia membagi roti itu, dan dalam perjamuan kita melihat roti itu dipecahkan. Ya, apa maksudnya di sini? Nah, kalau kita perhatikan dalam Lukas 22:19b atau dalam 1 Korintus 11:24b yang kita sudah baca juga tadi, dikatakan bahwa Yesus juga diserahkan karena dosa kita, apabila dalam firman Tuhan dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi maksudnya Yesus inilah yang dimaksudkan dengan hamba yang menderita. Karena pemecahan roti itu sendiri melambangkan tentang sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menderita, ya. Dan ini yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4 hingga 6. Di mana dikatakan di situ, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bayangkan, ya, penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, dan tulah atau pukulan atau penindasan yang sepatutnya kita terima telah ditanggungnya sendiri. Ya, semuanya ini karena pemberontakan, kejahatan, dan juga kesesatan kita, karena kita telah mengambil jalan kita sendiri. Semua ini telah ditimpakan kepada Yesus. Dan itulah sebabnya kita melihat bagaimana akhirnya, karena semua ini Yesus yang menanggungnya, Yesus yang memikulnya. Dan ini yang dimaksudkan dengan memecahkan roti. Karena roti yang dipecahkan adalah maksudnya diserahkan. Ya. Dan dalam konteks Yesus, tubuhnya telah diserahkan untuk kita. Ya. Semata-mata untuk menggantikan kita yang sepatutnya menerima hukuman. Tetapi dia yang memikulnya. Jadi di sini kita melihat bahwa tubuh Kristus itu adalah roti yang hidup. Di mana roti ini adalah roti yang memberikan kita kehidupan kekal. Sudah pasti bukanlah roti jasmani, tapi roti ilahi yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dan
Untuk ini juga roti ini harus dipecahkan semata-mata untuk diserahkan bagi kita, yang mana melambangkan tentang bagaimana dia telah menyerahkan dirinya sendiri untuk disalibkan karena menggantikan kita, karena menerima penghukuman dosa bagi pihak kita. Itulah roti hidup yang mana harus kita ingat dan kita sadari setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, di mana saat kita menerima roti, kita harus ingat bahwa itu adalah tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk diserahkan bagi kita. Nah, perkara yang kedua disentuh di dalam perjamuan akhir ini adalah mengenai darah Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 9:30 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus adalah anak domba. Dan dalam konteks orang-orang Yahudi, dia ini dalam konteks kita hari ini, dia ini Yesus ialah domba Paskah. Karena dalam budaya orang-orang Yahudi pada masa Paskah, ya, itu adalah satu waktu mereka mempersembahkan korban-korban penghapus dosa. Dan Yohanes di sini telah merujuk Yesus sebagai anak domba Paskah atau anak domba Allah yang menghapus dunia. Ya, kalau dulu mereka mengorbankan domba untuk menghapus dosa mereka, kali ini Yohanes merujuk bahwa Yesuslah anak domba Paskah. Jadi maksudnya di sini Yesus sebagai domba Paskah sama seperti dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, yaitu untuk penghapus dosa. Yesus juga di sini adalah domba Paskah untuk perdamaian. Maksudnya perdamaian agar dosa yang menjadi seteru Tuhan dihapuskan. Dalam 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, maksudnya di sini darah Yesus telah tercurah, ya, untuk penyembuhan kita, pemulihan kita. Karena dalam konsep, ya, ibadah pengorbanan, darah akan dipercikkan kepada orang-orang yang membawa, ya, korban penghapus dosa ini, dan juga dijadikan sebagai satu ritual bahwa dosa mereka sekarang dan pemercikan darah ini telah dihapuskan. Tapi kali ini Yesus, darahnya yang terpercik, ya, darahnya yang dikatakan di sini oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, yang telah menjadi perdamaian kita dengan Tuhan. Karena dengan Yesus sebagai korban Paskah, dia telah membebaskan kita, melepaskan kita daripada dosa. Jadi artinya dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dengan pengampunan, dengan pembebasan daripada dosa ini, kita memperoleh perdamaian dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi berarti dalam konteks Yesus sebagai domba Paskah, dia bukan saja menjadi pendamai kepada kita karena pembebasan daripada dosa, tapi dia juga adalah untuk memberi kehidupan. Yesus, ya, Yesus juga adalah yang memberikan kita kehidupan melalui pengorbanannya sebagai domba. Dalam Yohanes 5:24 mengatakan, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi barang siapa mendengar percakapanku dan percaya, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan kekal. Mereka tidak lagi dihukum sebab dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Maksudnya mereka yang telah memiliki Kristus, mereka yang sudah menerima Kristus dan utusan-utusannya kelak, ya, mereka itu adalah orang-orang yang telah mempunyai kehidupan. Karena sekarang mereka bukan lagi dibawa pengaruh maut, tapi sekarang mereka di dalam hidup karena mereka sudah ditebus dengan darah domba Yesus Kristus, ya. Dan untuk ini, ya, kita melihat betapa pentingnya apabila kita mengambil perjamuan kudus, apabila kita menerima, ya, wine yang disertakan dengan roti, di mana tadi kita sudah melihat, mengerti bahwa roti itu adalah melambangkan tentang tubuh Kristus. Darah ini pula, wine ini pula adalah melambangkan tentang darah Yesus yang tercurah, yang telah ditumpahkan untuk kita sebagai penyuci, penghapus dosa kita, sehingga kita memperolehi kehidupan yang kekal. Jadi kita sudah melihat tentang beberapa pengertian penting mengenai tubuh Kristus, mengenai darah Kristus, di mana semuanya itu berhubung dan memaknai perjamuan kudus yang kita ambil, ya. Jadi dalam perkara yang ketiga, kita mau melihat bagaimanakah, ya, setelah mengerti semua perkara ini, bagaimanakah kita mengambil bahagian dalam tubuh dan darah Yesus ini, ya. Nah, dalam Yohanes pasal 6 53-54 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi apa yang dimaksudkan dengan makan dagingku dan minum darahku? Ini yang menjadi isu di dalam pelayanan awal, dalam gereja awal. Karena ada menuduh orang-orang Kristen awal sebagai orang-orang kanibal, ya, makan daging, ya. Tapi hari ini kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Kristus dengan dagingku dan darahku bukanlah mengenai soal fisikal semata-mata. Ini mengenai ada satu konsep ilahi di mana dagingnya, yaitu tubuhnya, telah diserahkan sebagai korban Paskah, dan darahnya telah dicurahkan sebagai bilur-bilur yang menyembuhkan, yang membebaskan kita daripada ikatan dosa, yang memerdekakan kita dari hukuman maut. Jadi itu yang harus kita mengerti dan menjadi sebab mengapa kita menerima perjamuan suci. Karena apabila kita menerima perjamuan suci, apa artinya? Itu berarti kita menerima kehidupan kekal. Dalam Yohanes 6:54 tadi kita sudah melihat dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Jadi ini akan berlaku kepada kita ketika kita menerima perjamuan kudus. Tapi ingat, menerima perjamuan kudus itu haruslah bukan karena kita terima tanpa pengertian, tanpa iman, dan kita dikatakan mempunyai hidup atau
kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, ya. Karena asasnya di situ adalah kita perlu terlebih dahulu menerima Yesus. Karena menerima Yesus berarti memakan dagingnya. Menerima Yesus berarti meminum darahnya, ya. Dan itu yang menghidupkan kita, bukan karena ritualnya, bukan karena tindakannya sahaja, luarannya, ya, bukan itu, tetapi mengenai apa yang kita mengerti tentang Yesus sebagai domba Paskah yang tubuhnya telah dikorbankan, darahnya telah dicurahkan. Nah, itulah yang akan memberikan kita hidup kekal. Karena itu yang kita terima saat kita menerima perjamuan kudus. Selain pada itu, dengan menerima perjamuan suci ini, bermaksud kita sebenarnya mengistiharkan kedatangan yang kedua kali, baik secara sadar atau tidak. Bagaimana? Sebab dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, ini juga salah satu maksud ketika kita menerima perjamuan kudus, ya, yaitu kita sebenarnya sedang mengistiharkan kedatangannya yang kedua kali. Karena kita harus ingat bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah bercakap mengenai korban, artinya kematian. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, kita sebenarnya sedang memberitakan, pertama melalui diri kita bahwa Yesus pernah mati untuk kita. Kedua, kita juga sedang memberitahu orang lain bahwa Yesus telah mati untuk mereka. Jadi kita sebenarnya sedang memberitakan kematian Kristus. Sampai bila? Sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Artinya dalam kita menerima perjamuan kudus ini ada dua perkara yang harus kita ingat, yaitu kita mengamini tindakan yang mendasari perjamuan kudus ini, yaitu penyerahan dan pencurahan, penyerahan tubuh Kristus dan pencurahan darah Kristus sebagai korban Paskah. Karena itulah yang menebus, membebas dan melepaskan kita daripada dosa dan hukuman maut. Dan itu sebabnya kita melihat perjamuan kudus ini berarti kita mengaminkan bahwa kita menerima hidup kekal. Dan pada masa yang sama kita sebenarnya sedang mengistiharkan, ya, kedatangan yang kedua kali, karena setiap kali kita perjamuan ini kita sedang memberitakan tentang kematiannya, ya. Kita akan beritakan ini sampailah kepada kedatangannya yang kedua kali. Jadi sebagai kesimpulan, masih perlu untuk kita menguji diri sendiri setiap kali kita datang ke perjamuan kudus. Jangan datang tanpa pengertian. Jangan datang karena hanya satu habit. Jangan datang hanya karena inilah yang harus menjadi bagi seorang Kristen. Ya. Karena seperti yang saya mengatakan, betul apabila kita menerima perjamuan kudus, sebagai contoh di sini dikatakan kita menerima hidup kekal. Ya, tapi itu harus dengan pengertian yang benar. Itulah sebabnya kita perlu menguji diri sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27-28 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi jangan buat perjamuan kudus sebagai perkara yang main-main. Walaupun ada setengah orang melihat ini sebagai ketika kau makan daging, roti, dia adalah benar-benar tubuh Kristus, dan ketika kau minum wine itulah benar-benar darah Yesus. Sementara yang lain mengatakan itu hanyalah simbol atau perlambangan. Ya, kita tidak mau berdebat soal itu. Tetapi apa yang paling penting di sini adalah kita harus mempunyai pengertian yang benar. Apa itu? Kenapa menerima perjamuan kudus itu sebagai satu memberi makna bahwa dia akan
menerima hidup kekal. Ya. Karena setelah kita menguji, ya, dan kita layak, maka kita harus mengambil perjamuan kudus. Sebab kalau tidak, dikatakan di sini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dalam ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi saya berharap, saya mendorong, ya, di hari Jumat Agung ini, sementara kita mengingat kematian Yesus, kita harus mengingat bahwa dalam kematian itu darahnya, tubuhnya telah diserahkan, di mana hari ini kita mengingatinya di dalam roti perjamuan kudus yang dipecahkan, diserahkan untuk kita. Kemudian yang kedua, darahnya telah tercurah, di mana di dalam perjamuan kudus kita hari ini kita mengingatnya melalui air atau air wine yang diberikan kepada kita sebagai tanda kita menerima penyucian, pemulihan oleh darah domba Allah yang datang daripada Yesus Kristus sendiri. Jadi setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, bukan hanya pada hari ini, tapi setiap kali di kesempatan yang ada, ingatlah perkara ini baik-baik. Karena tanpa pengertian ini, biar berapa kali sekalipun dalam satu hari kita mengambil perjamuan kudus, itu tidak akan memberikan apa-apa arti. Ya, karena pengertian ini adalah yang paling penting, sehingga kebenaran inilah sebenarnya yang memerdekakan kita dan memaknai perjamuan kudus kita setiap kali kita mengambilnya. Jadi semoga kita semua mengingat bahwa Yesus telah mati untuk kita. Tubuh dan darahnya telah diserahkan, dipecahkan, dan dicurahkan sebagai ganti kita, dialah yang telah menjadi korban Paskah sebagai ganti kita, untuk kita mendapat kehidupan kekal saat kita percaya kepadanya. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya daripada firman Tuhan ini, sekali lagi Tuhan, kami akan membuat satu komitmen baru di dalam hidup kami, terutama saat kami mengambil perjamuan kudus. Biarlah di surga kami mengambilnya dengan satu pengertian yang benar, asas yang benar, karena bukan saja ini mendasari iman percaya kami yang kami telah pegang saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat, tapi juga supaya kami tidak mengambil perjamuan kudus itu sewenang-wenangnya, atau menganggapnya sebagai sesuatu yang rutin, sesuatu yang tradisi, sesuatu yang ritual dan sebagainya. Biarlah sebagai umat yang percaya pada Engkau, kami melihat dengan sungguh-sungguh, memaknai dengan sungguh-sungguh setiap kali kami terlibat dalam perjamuan kudus, karena kami percaya di dalamnya adalah menceritakan, menekankan tentang bagaimana Tuhan telah dikorbankan sebagai ganti kami, bagi membebaskan kami daripada hukuman dosa, yaitu maut. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kiranya kami akan terus hidup mempercayai, berpegang pada Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat kami sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sekarang mari kita bersama-sama di dalam pembacaan bergilir-gilir di dalam Yesaya pasal yang 53 ayat 4 sehingga ayat 6 dan ayat yang ke-9. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, kepadanya kejahatan kita sekalian. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.